Pemirsa masih di IDX Season Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa cukup beragam, namun saham-saham perbankan big cap kali ini masuk ke dalam saham pilihan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, ada BBCA barusan saja kita ulas, nanti kita akan lanjutkan direkomendasikan buy, supportnya di 6825, resisten hingga ke 7150. Perbankan big cap lainnya BMRI juga masuk ke dalam saham pilihan 4820, resisten hingga ke 5200. BRMS hari ini melesat pemirsa, direkomendasikan buy 755 hingga ke 940, dan dari konsumer ada Unilever juga direkomendasikan buy, supportnya di 1880, resistennya hingga ke 2210. Ya, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendri, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi untuk saham pilihan pertama ada BBCA, dan kebetulan tadi juga sempat kita ulas di segmen pertama talk show. Anda sudah jelaskan untuk masuk di current price hari ini juga masih direkomendasikan dengan target resisten tadi ke 7100. Tapi dari alasan pemilihan BBCA Pak, ketika BMRI juga masuk, kemudian beberapa saham perbankan big cap lainnya tidak masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Murni dari sisi teknikal Pak untuk BBCA? Ya, sebenarnya perbankan lain juga banyak yang masuk itu ya Pak ya. Cuma kita batasin beberapa saham pilihan. Okay. Nah, salah satunya itu kita melihat yang BPCA yang berpeluang untuk kita masuk kembali, karena kita melihat dari sisi teknikal sekali lagi penurunannya sudah cukup signifikan. Atau lebih lagi kemarin Pak, tanggal 9 Maret dan sebenarnya juga tanggal 6 Maret kita udah melihat peluang ya bagi BPCA untuk rebound kembali, dan hari ini ternyata memang rebound Pak ya di 0975 penutupan, dan kita melihat sekali lagi Pak ada peluang BBCA untuk menguji kembali level resistennya 7150 dan 7375, seperti itu Pak timbangannya. Baik, dalam jangka pendek tadi Anda katakan berpotensi ke 7100-an Pak. Menengah arahnya kemana untuk BBCA? Ya, kalau berhasil Pak break di 7150, resisten berikutnya adalah di 7375 gitu ya. Nah, kalau untuk menengah, kalau berhasil di resisten yang 7375 ini berpeluang Pak untuk kembali uptrend Pak ya. Itu di 7775 Pak untuk BBCA. Prospek jangka panjang Pak untuk BBCA untuk kembali paling tidak mendekati level tertinggi sepanjang sejarah yang dicetak emiten ini beberapa waktu lalu. Ya, kalau misalkan mau kembali ke level tertingginya seperti tanggal 29 Oktober ini dicatat di 8.600 gitu Pak ya. Harus dilihat Pak nanti menjelang penutupan sebelum Idul Fitri itu Pak ya. Apakah mampu break di atas 7375 Pak, seperti itu Pak David. Baik, penutupan hari ini di 6975 menguat di 1,45%. Sampling kedua masih dari perbankan big cap Pak untuk BMRI. Anda juga masih rekomendasikan buy. Penutupan hari ini di 4910 menguat di 1,87%. Silakan Pak Hendri. Ya benar, kalau untuk BMRI sekali lagi ini secara umum masih uptrend Pak ya. Jadi penutupan kemarin koreksi itu masih wajar gitu ya, karena ada panic selling, dan hari ini kembali menguat di 4910, ditutup menguat 1,86%. Perhatikan Pak untuk level supportnya BMRI itu di 4820, dan kalau besok melanjutkan penutupan hari ini bisa berpeluang Pak menguji level resistannya di 5200, seperti itu Pak David. Baik, resisten berapa yang harus ditembus Pak secara teknikal untuk BMRI supaya supportnya tetap bertahan di atas 5.000-an? Ya, secara teknikal kita melihat di sini harus menembus dulu resisten yang pertama di 5.200, ya baru berpeluang Pak menguji kembali level resistance berikutnya itu di 5375 gitu loh. Baik. Untuk BMRI, ya. Buy di level berapa di penutupan 4910 hari ini Pak? Penutupan hari ini 4910 juga merupakan level market yang entry level ideal Pak ya, bisa masuk di posisi closing hari ini Pak. Baik, 4910 menguat di 1,87% ketika sesi pertama esok hari dibuka, sudah direkomendasikan langsung masuk, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak, BRMS dari barang baku. Saya akan coba update ini posisi penutupan hari ini ketika sektor barang baku memimpin penguatan di sesi pertama siang tadi. Melesat di 13% Pak, dan berada di level 555 penutupan, intraday sempat ke 875. Analisis untuk BRMS, buy di level berapa di tengah laju penguatan signifikan hari ini?
Ya, BRMS nih ruangnya masih cukup besar Pak ya. Kalau mau entry itu di level penutupan hari ini pun 855 masih cukup ideal. Perhatikan untuk level target terdekat Pak di 900 dengan 940 untuk BRMS Pak. Kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif, Pak Hendri, kita langsung jawab saja dan menanyakan saham yang sama. BRMS nyangkut di 880 katanya, apakah memungkinkan kembali ke target 1000, Pak Hendri? Ya, kalau di 880 masih berpeluang Pak di hold aja gitu ya, karena hari ini naiknya cukup signifikan 13,24% dan level resistennya sekali lagi itu di 900 dengan 940 Pak. Disarankan untuk averaging down tidak Pak? Ya, misalkan masih ada alokasi dana ya, selalu kita sarankan Pak ya, keadaan market seperti ini harus ada alokasi dana ya untuk kita masuk averaging down seperti itu Pak. Di level berapa disarankan? Untuk penutupan hari ini 855 masih cukup ideal Pak, karena roomnya masih besar Pak ya, menuju ke 900 dengan 940. Baik, tapi kalau di hold saja di level 880 tadi juga tidak masalah ya Pak ya? Ya, kalau di hold perhatikan level supportnya, tergantung tujuannya Pak ya. Mau medium atau long term itu bisa perhatikan di 755. Selama diperdagangkan di atas 755 masih relatif aman Pak untuk di hold. Baik, BRMS buy 755 resisten hingga ke 940. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa dari consumer, ada Unilever. Anda juga rekomendasikan buy. Hari ini Unilever juga rebound signifikan di 3% di 1945. Pak Hendri, setelah tertekan cukup dalam secara intraday ke 1860-an, analisis dan rekomendasinya untuk Unilever. Ya, kalau untuk Unilever ini polanya itu udah triple bottom Mbak ya. Itu triple bottom itu cukup lebar itu ya, dari pertengahan Oktober tahun lalu sebenarnya. Kemudian dihit lagi 29 Januari dan baru Pak kemarin ini 9 Maret Pak ya. Itu menguji Pak level supportnya itu di 1880 gitu ya. Dan hari ini Pak kembali rebound, boleh Pak masuk. Ya, kalau untuk menengah jangka panjang ini rata-rata kan UNFR bergerak sekitar 110 sebenarnya 120 rupiah gitu Pak ya. Itu menengahnya ini Pak bisa di 2.300 Pak kalau untuk menengahnya. Kalau untuk jangka panjangnya kalau menembus bisa kembali lagi ke level 2.500 at least Pak seperti ini. Dari sisi prospek Pak, untuk Unilever kemarin juga melepas bisnis teh Sariwangi, kemudian juga di momentum Ramadan dan Lebaran Pak Hendri. Ya, jadi kelihatan banget ini di momentum Lebaran ini mereka juga efisiensi, kedua juga mereka diversifikasi Pak ya. Dan dilihat dari teknikal ini menunjang Pak ya, karena kita melihat di sini sekali lagi ada signal kuat Pak untuk rebound Pak selama bulan Maret ini. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dari perbankan Pickup tadi ada BBCA, kemudian BMRI, dari barang baku ada BRMS yang hari ini melesat 13%, kemudian Unilever juga hari ini menguat di atas 3%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendri, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan tampaknya masih bertahan di zona hijau dengan posisi penguatan yang cukup signifikan dan level 7.400-an masih mampu dipertahankan. Posisi penutupan tepatnya menguat di 1,41% di level 7.440.913. Penguatan sedikit terpangkas kalau kita bandingkan dengan intraday tertinggi hari ini, di mana indeks harga saham gabungan sempat menembus di level 7.499.824, nyaris sedikit lagi, tinggal beberapa poin lagi indeks harga saham gabungan untuk menembus kembali di atas level 7.500-an. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi, menguat di level 7.443.046 dan penguatan sempat terbatas dengan menyentuh level terendah hari ini di 7.372.823. Dan selanjutnya kita akan coba lihat seperti apa update penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah indeks harga saham gabungan hari ini juga berbalik menguat ke zona hijau. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga indeks LQ45.
Ya, MNC 36 ditutup menguat di 1,18% di 313,791. Jakarta Islamic Index menguat di 2,39%, 497,938 dan LQ45 menguat di 1,25% di level 759,944 dan masih jauh di atas dari level 800-an yang pernah dipertahankan LQ45 di perdagangan pekan sebelumnya. Kemudian rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Grafis selanjutnya barang baku masih memimpin penguatan di 4,42%. Industri juga menguat di 2,86%. Sementara konsumsi non primer juga menguat di 2,58%. Teknologi hari ini melemah tipis di 0,04%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers. Ada Bumi dengan nilai transaksi di 1,3 triliun rupiah, ditutup menguat di level Rp240 per saham. PTRO dari grup Prayogo Pangestu hari ini juga menguat di Rp5.100 per saham. Medco hari ini berbalik menguat setelah di sesi pertama sempat melemah di level 1.725 dan Antam hari ini juga menguat di Rp4.020 per sahamnya. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top loser pemirsa. Ada Telkom, tadi pun juga sempat kita ulas, posisinya melemah di 2.960. Pegas hari ini melanjutkan penguatan, sudah meninggalkan level 2.000-an. Saham Pegas kemarin juga sempat melemah seiring juga dengan rilis kinerja yang kurang positif di sepanjang 2025. Elsa saham migas seiring dengan penurunan harga minyak mentah melemah di level 805 dan ESA juga tertekan di 735, melemah dengan nilai transaksi di 142,5 miliar rupiah. Updatean posisi pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa data perdagangan lainnya semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba jawab beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan kembali sesaat lagi.